saudara semua. Salam. Selamat datang kembali di Brian and Jordan Show. Udah ganti nama acara. Nah. Ya soalnya yang nonton makin dikit. Enggak ya, selamat datang kembali di Katox. Bersama saya Brian dan rekan saya Jordan. Dan telah ditemani satu pendeta yang dari episode kemarin. Belum pulang-pulang nih. Belum pulang. Kita ganti baju, mandi, sini beberes semua ada. Oke, inilah dia Bapak Moratua Tampolo. Salam. Horas. Oke, jadi kan di episode terakhir kan kita udah bahas nih ya, teman-teman, tentang Jumat Agung dan Paskah. Jadi ini sebenarnya emang episode podcastnya series nih. Yes. Jadi habis Jumat Agung Paskah, nah berikutnya bahas apa? Ayo, yang berikutnya apa? Jadi kita mau bahas tentang kenaikan Yesus Kristus. Yes. Kenaikan Yesus Kristus apa kenaikan Isa Al-Masih, Om? Yesus Kristus sama Isa Al-Masih itu sama. Sama ya. Ya, Berarti dirubah di kalender nggak apa-apa ya, Om? nggak apa-apa sih. Asal jangan hanya Isa saja. Ya. Isa Al-Masih. Al-Masihnya harus ikut. Oh ya, Al-Masih ya. Oke. Nah, Om, kan kemarin Paskah kita udah bahas ya, kebangkitan Tuhan tuh sangat penting bagi iman kita gitu. Tapi yang jadi pertanyaan kita nih, mungkin teman-teman juga bertanya gitu ya. Kan Tuhan Yesus udah bangkit nih, udah menampakkan diri ke murid-murid, ke ratusan orang selama 40 hari gitu ya. Kenapa Tuhan Yesus sudah menampakkan diri, terus malah naik ke surga gitu? Bukannya kalau misalnya Tuhan Yesus masih di bumi aja gitu, kan makin bisa banyak orang percaya tuh. Kenapa malah Tuhan naik ke surga gitu? Ya, yang pertama harus kita pahami dulu, saya bacakan dulu ya firman Tuhan ya. Karena ini yang akan mendasari semuanya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi yang pertama adalah bahwa kenaikan Yesus ke surga itu adalah fakta sejarah. Itu jadi bukan hanya gambaran, tapi itu adalah kejadian nyata. Jadi ini harus menjadi titik tumpu kita untuk memahami mengapa Yesus naik ke surga. Harus kita pastikan bahwa memang dia naik ke surga. Fakta sejarah yang tak terbantahkan. Nah, mengapa dia harus 40 hari? Mengapa udah menampakkan diri terus naik ke surga gitu? Kenapa nggak tetap di bumi aja gitu? Ya memang dari awal rencana Allah adalah dia menjadi manusia untuk berkarya, mati, bangkit untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Dan kalau karyanya udah selesai tuntas, memang dia harus kembali lagi kepada tempatnya di sorga. Karena bumi bukan tempatnya. Dia berkarya di bumi untuk menyelamatkan manusia. Dan setelah karyanya selesai, memang dia harus naik ke sorga. Itu. Jadi itu udah merupakan program yang didesain Allah begitu rupa. Sehingga memang harus dia naik ke sorga. Cuman yang perlu kita pikirkan, setelah kebangkitan hingga kenaikan ada 40 hari. Dan tidak selalu bersama dengan murid-murid. Hanya sewaktu-waktu menampakkan diri kepada 11 murid, kepada Thomas, kepada Petrus, dan lain-lain. Iya. Jadi nggak selalu bersama-sama gitu. Itu. Kenapa begitu? Ya, Yesus sudah harus mulai menyatakan kepada murid-murid bahwa mereka memang harus melaksanakan tugas yang diberikan Tuhan kepada mereka tanpa penyertaan Yesus secara fisik. Secara fisik ya. Iya. Namun mereka harus yakin Yesus terus menyertai mereka sesuai janji Yesus. Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Gitu.
Berarti emang karena secara misinya juga sudah selesai gitu ya. Udah Makanya selesai. kembali lagi gitu ya. Iya. Tapi juga Yesus itu sangat meyakini, sangat mengakui arti proses keyakinan murid-murid. Sehingga dia tidak harus selalu dengan mereka. Perlu 40 hari dia masih ada di atas muka bumi ini. Walaupun tidak selalu bersama dengan murid. Gitu. Jadi sedang melatih murid-murid itu. Oke. Lalu Silakan. setelah Yesus kan sudah ada bersama murid-muridnya 40 hari, lalu dia naik ke surga. Nah, tadi Om sempat ngomong soal tugas buat murid-muridnya. Nah, ini kan mungkin berkaitan dengan apa yang memang murid-muridnya harus lakukan, amanat dari Tuhan ini gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang Tuhan tinggalin? Karena kan Tuhan udah siapin murid-muridnya nih, tapi penyertaan Tuhan apa yang dikasih sama Tuhan buat murid-muridnya setelah dia naik gitu? Dan apa kaitannya sama tugas-tugas mereka? Gitu. Iya. Jadi selama 40 hari itu kan sebenarnya Yesus sedang melihat mereka. Apakah mereka udah siap? Gitu. Mereka harus mempunyai keyakinan yang mengakar. Dan setelah itu Yesus memberikan sesuatu kepada mereka. Kalau saya istilahkan, Yesus memberi tongkat estafet yang harus dilanjutkan oleh murid-murid. Apa itu? Ya memberitakan Injil sesuai dengan perintahnya. Dalam amanat agung, kalau Yesus sudah naik ke surga, emang selanjutnya murid-murid harus mewartakan segala sesuatu yang diperbuat oleh Yesus selama berada di muka bumi ini. Dan harus mengajak orang percaya kepada Yesus. Supaya hanya karena mereka percaya kepada Yesus, manusia berdosa beroleh keselamatan. Nah, Om, waktu Tuhan sebelum naik kan Tuhan bilang kan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu gitu ya. Aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain gitu kan. Dan yang kita tahu, kita percaya itu kan adalah Roh Kudus gitu ya. Jadi sebenarnya Roh Kudus itu siapa sih gitu? Dan kenapa dia menggantikan Tuhan Yesus gitu? Tanda petik ya maksudnya ya. Setelah Tuhan Yesus naik, terus ada Roh Kudus gitu. Bentuknya kayak apa gitu ya? Iya, itu tugasnya apa sih gitu Roh Kudus gitu. Dalam Yohanes 14 sangat jelas Yesus sudah mulai mengungkapkan bahwa dia akan naik ke surga supaya murid-murid siap. Dan pada saat itu juga Yesus sudah menjanjikan kalau Yesus sudah naik ke surga, dia akan mengutus Roh Kudus. Aku tidak akan meninggalkan kamu, membiarkan kamu piatu. Karena aku akan mengutus Roh Kudus untuk mendampingi kamu. Jadi itu desain Allah yang luar biasa. Jadi setelah Allah mengutus Yesus Kristus, Yesus naik ke surga, Yesus mengutus Roh Kudus untuk menyertai mereka. Namanya Roh Kudus tentu tidak seperti Yesus ada fisiknya, ya. Tapi kata Yesus kepada Nikodemus, memang kamu tidak melihat seperti kamu tidak melihat angin, tapi kamu dapat merasakan dampaknya, gitu. Jadi mereka memang tidak melihat Roh Kudus, tapi nanti setelah Yesus naik ke surga, mereka akan mengalami sendiri bahwa Roh Kudus itu nyata, dampaknya jelas, kuasanya nyata, menyertai untuk membuat murid-murid dalam memberitakan Injil itu, termasuk gereja sampai sekarang dalam memberitakan Injil itu bukan hanya mereka. Peranan Roh Kudus akan nyata di sana, membuat banyak orang percaya. Berarti mungkin karena itu juga mungkin ya Om ya. Karena kalau Yesus waktu di bumi ini kan menggunakan bentuk fisik gitu ya, menjadi manusia gitu. Karena menggunakan bentuk manusia kan berarti kan ada dalam ruang dan waktu ya. Tapi kalau Roh Kudus berarti kan bisa menyertai semua orang di tempat yang sama gitu ya. Iya. Jadi sama dengan Yesus naik ke surga. Jadi Yesus naik ke surga bukan membuat jarak. Justru menghilangkan jarak. Justru malah menghilangkan jarak ya. Iya, jadi dia selalu menyertai.
Lewat Dan Roh Kudus itu. iya, Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal, ya sama, tidak boleh dipisahkan juga dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Iya. Cuma Allah Roh Kudus itu sekarang yang dikedepankan dalam perjalanan sejarah gereja berikutnya. Allah Bapa tetap berperan. Yesus Kristus sendiri yang mengatakan, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Tetap. Tapi memang yang nyata, yang paling dirasakan adalah kuasa dan kehadiran Roh Kudus itu menyertai murid-murid dalam pemberitaan Injil. Gitu. Oke. Udah lebih dalam lagi ya. Oke. Tapi aku mau nanya nih Om. Berarti kan setelah Yesus naik, apakah Roh Kudus itu langsung turun dan langsung dikasih? Atau apa ada jeda waktu lagi untuk mereka mendapatkan si Roh Kudus ini Om? Dalam Kisah Para Rasul 1 sangat jelas di situ dikatakan sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus mengatakan tunggu 10 hari di Yerusalem. Ya. Dan setelah 10 hari aku akan mencurahkan Rohku. Kan? Mencurahkan Roh Kudus. Ya. Jadi selama 10 hari itu apa yang dilakukan oleh murid-murid? Mereka berdoa, bahkan melaksanakan firman Tuhan seperti dalam kasus mereka mengganti kedudukan Yudas Iskariot, sehingga terpilihlah Matias sebagai pengganti Yudas Iskariot. Jadi selama 10 hari itu mereka berdoa, menunggu. Dan di sini kita sangat bisa melihat bagaimana Yesus melatih murid-murid itu. Jadi proses tunggu Iya. itu adalah pelatihan. Iya. Ada proses, enggak langsung. Kenapa nggak langsung turun gitu? Harus loh, kamu hidup karena iman, percaya apa yang kukatakan. Kalau saya katakan tunggu. Dan mereka ternyata berproses dengan baik, menunggu. Dan mereka berdoa, memuji Tuhan, memilih pengganti Yudas Iskariot. Tentu saja segala sesuatu yang mereka kerjakan selama 10 hari itu enggak ditulis secara lengkap dalam Alkitab. Tapi dapat kita berpikir kira-kira apa yang mereka lakukan. Pasti memuji Tuhan, berdoa, berdiskusi. Banyak yang mereka lakukan dalam menunggu, memproses iman mereka selama 10 hari itu. Berarti waktu kalau Tuhan Yesus naik tuh wujudnya seperti apa tuh Om ya? Kan maksudnya kalau waktu bangkit kan tangannya berlubang, terus lambungnya ketahuan gitu lukanya. Pas naik ke surga apa hilang apa gimana tuh Om ya? Masih yang jelas ya kan berarti? Yang jelas dia mempunyai tubuh kebangkitan. Nah, tubuh kebangkitannya itu tentu tidak terpisahkan dari tubuh kematian. Peristiwa Thomas, benar. ditunjukkan ini lukaku, taruh tanganmu. Katanya itu berarti tubuhnya itu tanda-tanda luka itu ada. Karena waktu Yesus naik ke sorga dalam Lukas itu tadi 24 itu dikatakan dia terangkat ke sorga sambil mengangkat tangannya, memberkati. Eulogia, istilah teologiannya, yaitu memberkati mereka, memberkati murid-murid. Mereka termangu-mangu sampai Yesus hilang dari pandangan mereka. Nah, mungkin perlu pertanyaan ini perlu. Setelah Yesus naik ke sorga, apakah dia jadi roh? Ya itu. Apakah tetap jadi manusia gitu? Iya. Apakah tetap menjadi manusia? Tapi kalau kita lihat kisahnya, dia naik ke sorga, terangkat. Dia saksikan murid-murid dia sebagai Yesus. Cuma tubuh itu bukan lagi tubuh manusia biasa, tapi tubuh kebangkitan. Ketika mereka berada di ruangan, tidak dibuka pintu, tidak dibuka jendela, tahu-tahu Yesus ada di tengah-tengah mereka. Itulah tubuh kebangkitan. Jadi tubuhnya ada, jelas. Disaksikan kok, sampai hilang dari pandangan mereka. Artinya kan makin jauh
Hanya mereka dapat melihat sejauh mata memandang aja. Udah itu, ya udah. Dan juga dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Roh Kudus, Roh mah nggak duduk lah. Iya. Nah, itu Roh maksudnya apa? melayang-layang kali ya. Kalau duduk, tapi kalau duduk di sebelah kanan Bapak maksudnya gimana tuh? Iya, ya itu menjadi pendua syafaat Oh. para rasul yang paling lengkap menulis itu. Dia pergi naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita tidak tahu Allah Bapa itu kan tetap tidak ada yang pernah melihat Allah selain Yesus. Ya Yesus yang melihat, kita nggak melihat. Kita nggak bisa melihat ya. Dan Yesus tahu, oh aku di sebelah kanannya. Gitu. Bener juga. Itu, iya. Itu makna ini juga ya, makna simbolik gitu ya, Om ya. Iya. Itu ada, bukan itu faktual. Dia di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi makna simbolisnya adalah dia memang kepercayaan Allah Bapa. Di Gitu, kanan sebelah gitu kanan gitu. Tangan kanannya lah istilahnya kalau untuk kita sekarang. Terus berarti Tuhan Yesus naik kan lagi nyediain tempat buat kita berarti Om. Iya, itu dalam Yohanes 14 saya bilang tadi. Aku pergi menyediakan tempat bagi kamu. Ya. Jadi memang surga tempat dia. Dan satu lagi yang aku perlu nyatakan. Kenapa Yesus naik ke surga? Yesus bukan hanya menyatakan mujizat, bukan hanya berkarya menyelamatkan, tapi Yesus sebenarnya meninggalkan teladan. Keteladanan hidup buat kita. Jadi termasuk juga dia naik ke surga menjadi teladan bagi kita sebagai bukti bahwa pada suatu saat pun seperti Yesus kita akan naik ke surga. Jadi keteladanan yang ditinggalkan itu sangat sempurna. Gitu. Nah, Om, berarti kalau misalnya kita yang belum dipanggil nih, berarti tempat kita belum jadi mungkin ya gitu ya. Mungkin. Tugasnya juga belum selesai ya. Bisa juga sih udah selesai. Di sana kan dibiarin, tidak ada debu di sana. Bisa aja belum selesai. Takutnya semennya belum ini, belum. Nggak pakai semen, Mas. Nggak pakai emas ya. Oh iya. Oke. Berarti ya Tuhan Yesus sudah naik ke sebelah kanan Bapa gitu ya, menyediakan tempat dan diutus Roh Kudus gitu. Mungkin boleh disimpulin nggak Om? Intinya makna kenaikan Tuhan Yesus itu bagi kita tuh apa? Dan apa yang harus kita lakuin gitu setelah Tuhan naik? Setelah dia naik kan dia sudah meninggalkan keteladanan baik dalam bersikap bagaimana kita hidup. Dan itu tidak boleh kita lupakan. Jadi selama Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus bukan hanya sekedar disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit. Selama 3,5 tahun berkarya, bagaimana sikap hidupnya, kebenarannya, kebaikan hatinya, tindakan-tindakannya yang tidak pernah salah. Bagaimana Yesus menghadapi penolakan, hinaan, tetap tidak bersalah. Itu kan keteladanan. Jadi keteladanannya itu harus terus menjadi sesuatu yang kita gumuli di atas muka bumi ini. Jadi dan saya pikir salah satu dengan meneladani perbuatan, tindakan, karakter Yesus, kita sebenarnya dipakai Yesus untuk menyatakan dan membuktikan Yesus di dalam dan melalui kehidupan kita. Itu. Jadi kekristenan itu harus lari ke situ. Maksudnya harus mengarahkan ke situ. Meneladani Yesus supaya kekristenan itu menjadi hidup. Tidak membosankan. Kalau hanya sebagai agama kan dibilang kan kekristenan itu bukan agama, itu maksudnya walaupun faktanya memang agama Kristen. Tapi yang dinyatakan di situ adalah kekristenan itu gaya hidup, kehidupan bersama dengan Tuhan yang harus kita buktikan, dan untuk itu Tuhan menyertai kita. Dan kita menunjukkan bahwa Allah itu di dalam Yesus Kristus dengan penyertaan Roh Kudus justru diwujudkan melalui kehidupan gereja
sebagai suatu lembaga, tetapi juga kehidupan gereja sebagai pribadi yang percaya kepada Yesus. Itulah supaya setiap orang jadi percaya itu ya. Jadi Iya, sesuai dengan amanat agung tadi. Berarti. Iya. Amanat agung. amanat agung itu harus dijalankan terus. Tapi kan menjalankan amanat agung itu tidak hanya selalu melalui perkataan. Itu hanya salah satu, tetapi juga melalui gaya hidup, melalui perbuatan gitu. Itu harus menjadi pergumulan orang Kristen sepanjang zaman. Nah, Om, tapi kalau di zaman sekarang nih ya, kira-kira menurut Om nih lihat fenomena gitu ya. Apakah gereja udah sungguh-sungguh nih melakukan amanat agung itu? Atau ada yang perlu perlu dievaluasi atau kita harus seperti apa gitu? Jadi kalau kita melihat fakta, ada 3 kelompok gereja dalam sikapnya kepada melaksanakan amanat agung atau misi gereja lah, ya. Ada yang tidak mau tahu. Tidak mau tahu tuh gimana? Tidak mau tahu, udahlah, kita udah percaya ya udah cukup Selamat lah. sendiri dong itu berarti. Iya, enggak usah lah. Toh kita juga yang membuat orang percaya kan Roh Kudus, gitu ya. Oh, dia mikirnya gitu. Kita ya. mah tenang-tenang saja gitu. Wah, paham, Ya paham. gereja udahlah, jangan kita sok bisa. Oke. Kita kan manusia biasa gitu. Jadi Itu- itu namanya nggak mau tahu. Itu merendah yang sombong ya, jadi nggak bisa. Ya itu namanya menyombongkan kerendahan hatinya. Iya. Ya, itu satu. Iya. Satu. Yang kedua, ada yang betul-betul tahu, bahkan ingin tahu, berusaha tahu, dan belajar terus bagaimana memberitakan Injil, belajar metodenya, belajar caranya. Dia sungguh-sungguh mendoakannya. Hanya sampai di situ saja. Farisi nih. Iya. Hanya mau tahu. Iya. Cuma mau tahu. Enggak, sebenarnya itu sesuatu yang bagus. Oh, bagus ya, bagus. Tahu saja bagus, Tahu bagus. ya. Orang malah niat saja dalam hati itu udah ibadah kan gitu. Iya. Ini udah berusaha tahu, bagus. Udah ada usaha. Paling tidak kalau dia sudah tahu itu akan memberikan dampak yang baik dalam hidupnya. Ya. Gitu. Tapi kelompok ketiga ini yang betul. Dia udah tahu dan dia melakukan dengan segala keterbatasan. Tapi tetap berusaha. Paling tidak melalui gaya hidup yang ditunjukkan kepada dunia dan mempergunakan kesempatan membangun hubungan dengan orang-orang lain yang belum percaya. Yang pada saatnya dia akan memberitakannya. Gitu. Jadi dia belajar juga metodenya bagaimana cara memberitakan Injil. Iya. Walaupun berat ya, susah juga ya. Tapi dia terus melakukan dengan kesungguhan. Jadi sungguh-sungguh. Jadi boleh dibilang ada yang tidak mau tahu, ada yang tahu tetapi tidak melakukan, ada yang tahu melakukan, dan itulah yang sungguh-sungguh. Gitu. Jadi bagaimana? Kalau begitu terus gereja, gereja kan bisa berubah juga, bisa belajar terus. Yang tidak mau tahu bisa akhirnya nanti jadi lebih serius dari yang duluan. Kan sejarah berjalan terus. Semasa kita berdoa, semasa gereja berdoa, selalu ada kesempatan-kesempatan, perubahan-perubahan yang luar biasa. Sehingga sesuai dengan janji Tuhan, Injil itu akan tersebar ke seluruh dunia. Amin. Nah, Om, kalau di zaman sekarang nih tapi ya, kalau kita dituduh kristenisasi gimana tuh Om? Betul. Ya, memang sih Sensitif ya. kita jujur-jujur aja ya. Perlu kebijaksanaan doang. Sebenarnya kristenisasi itu memang bagaimana? Itu harapan kita. Ya. Cuma caranya saja, jangan sampai menjebak orang gitu ya. Sampai salah. Iya. Kan beritakan Injil ke seluruh dunia, artinya Kan nggak ada saran juga ya. Kristen kan semua bangsa
semua manusia di dunia ini artinya itu. Biar bagaimana, cuma Kristenisasi itu kan konsepnya hanya mengajak orang untuk menjadi beragama Kristen. Itu. Padahal Kristenisasi yang sesungguhnya adalah mempengaruhi orang, mengajak orang untuk percaya kepada Yesus. Kau bisa jadi agama apapun. Tapi percaya kepada Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau dituduh Kristenisasi sih, ya nggak usah dilawan lah. Emang begitu. Mereka juga berdakwah seperti Muslim. Ya, semua agama kan juga saling gitu. Iya. Kalau orang Islam jadi Kristen, kita senang nggak? Seneng. Sama senangnya. Orang Kristen jadi Islam, Iya, mereka senang. Iya. Ya udahlah, itu hal yang wajar bisa terjadi. Kan pilihan orang juga ya maksudnya. Kan Iya, orang mau masuk mana kan. Yang penting kita tidak memaksa. Kan? Iya, kita hanya memberitakan orang percaya atau tidak. Hanya memberitakan. Iya. Yang ininya lagi yang kurang enaknya katanya Kristenisasi dengan menggunakan pembagian sembako lah, memberikan Indomie lah. Memang kalau tujuan kita memberikan Indomie, memberikan sembako supaya mereka jadi Kristen, kalau itu tujuannya memang salah. Iya. Tapi kalau kita melakukan itu atas kemanusiaan, tulus ya membantu. Tulus gitu, membantu. Tentang masalah mereka nanti jadi percaya itu bukan urusan kita. Lagi kepilihannya. Iya, tapi sebagai sesama wajar saja kita mempraktekkan kemanusiaan, membantu orang susah gitu. Jadi teman-teman nih hati-hati nih ya, definisi Kristenisasinya jangan salah nih gitu ya. Karena konotasinya kan udah negatif ya. Padahal intinya kan maksudnya memberitakan Injil kita gitu. Bukan maksa orang, bukan menjebak orang gitu ya. Jangan dipotong nih. Tapi ada satu pertanyaan. Ini baru kepikiran sih. Kan tadi bicara bahwa Kristen itu adalah gaya hidup. Tapi gimana cara ngebedain orang yang memang hidup dalam Tuhan sama orang baik aja gitu. Karena kan kadang-kadang ya gaya hidup kan ya orang baik aja juga ini memang orang baik, dia pasti disayang sama Tuhan. Tapi kan kita nggak tahu apakah itu baik dalam Tuhan atau ya hanya baik aja gitu. Itu gimana bedainnya? Semua orang bisa jadi orang baik. Nggak harus jadi Kristen lah. Ya benar. Iya, semua bisa jadi orang baik. Kita juga ngakuin kok. Iya. Orang Buddha paling banyak orang baik. Sama hewan aja sayang. Tapi Injil bukan mengajak orang menjadi orang baik. Injil adalah mengajak orang untuk mempunyai hubungan langsung dengan kehidupan. Sang pemberi kehidupan itu adalah Yesus. Ya. Jadi kekristenan itu emang baik, tapi baik aja nggak cukup. Harus benar juga. Ya harus benar sesuai dengan firman Tuhan. Itu. Tetapi juga harus tepat. Baik, benar, tepat. Artinya tepat sesuai dengan firman Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan itu akan terbukti melalui kehidupan. Orang yang benar-benar baik, ketika dia melakukan kebaikan, dia bersyukur kepada Tuhan. Dia tidak menjadi sombong, tidak menjadi bangga berkata, aku baik loh. Gitu. Ada orang aneh sih kalau orang ngomong aku baik loh, kayaknya aneh ya. Mungkin tidak ngomong, tapi dalam hatinya. Dalam hati, karena sudah berbuat kebajikan dalam hatinya. Sehingga orang seperti ini, yang penting kan kita baik. Tentang percaya kepada Tuhan itu, ya nggak perlu dipikir-pikir, karena yang penting kita tidak menyakiti, tidak menyusahkan orang lain. Kita berbaik-baik saja kepada orang. Tapi kan itu belum cukup. Itu hanya baik tapi nggak benar. Ya, hanya berhasil membuat orang semakin merasa benar. Gitu. Sedangkan kalau yang benar itu kita berbuat baik, kemudian kita tidak merasa diri benar, tapi benar dibuktikan melalui kehidupannya, rasa syukurnya, dan juga hubungannya dengan Tuhan. Itu lebih hidup dan itu nyata akan kita lihat dalam kehidupan dalam gereja Tuhan.
Gitu. Itulah gaya hidup Hmm. orang Kristen gitu. Iya, mestinya seperti itu. Ya. Ini sebenarnya harus disudahin ya. Kalau nggak selesai. Sebenarnya kita masih bisa aja nih. Mau dilanjutin nih sebenarnya seru juga nih. Tapi sepertinya sudah cukup ya. Sepertinya sudah cukup. Mungkin terakhir Om, ada pesan yang mau disampaikan nggak terkait kenaikan Tuhan berarti? Ya, pesan utamanya adalah ketika Yesus naik ke sorga dalam Lukas 24 tadi, dia terangkat dengan memberkati. Dan kita harus tetap percaya bahwa kita adalah pengikut Kristus. Dan Kristus yang kita kenal, Allah yang kita kenal dalam Yesus adalah yang selalu memberkati. Memberkati jangan selalu diartikan memberikan materi, tapi membangun hubungan. Itu arti utama dari memberkati. Allah di dalam Yesus Kristus oleh karya Roh Kudus akan selalu membangun hubungan dengan kita. Ya, itu makna ketika dia naik ke surga dalam kondisi memberkati. Memberkati dengan memberi karunia Roh Kudus, memberikan Roh Kudus, itu semuanya adalah bentuk berkat yang nyata yang Tuhan Yesus berikan sampai sekarang kepada gereja Tuhan. Percayalah, dia bangkit, bahwa dia naik ke surga dalam kondisi memberkati, dan itu bersifat abadi, selalu memberkati umatnya. Amin. Ya. Terima kasih Om Mampu. Terima Sudah kasih. memberkati kita lagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih teman-teman. Saya percaya pasti teman-teman diberkati, dan seri kita masih berlanjut nih. Jadi tunggu aja ya. Nanti kita episode berikutnya akan bahas yang selanjutnya nih. Setelah kenaikan ada apa nih? Gitu Pentakosta lah. Pentakosta. Tadi mau kita ini dulu. Ayo, Pak. Tapi udah tahu lah ya. Iya. Kalau yang ke gereja tahu. Oke, jadi sekian ya dengan saya Brian dan Jordan. Sampai ketemu lagi di K-Talks. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus berkati.